Kita ini suka ikut campur orang. Nanti nggak cocok muka bininya sama lakinya, campuri. Mau kali ya Allah, bininya baik, lakinya astagfirullah ya Allah. Amit ya Allah. Ditanya, kok mau kau sama dia? Ketangkap kami di pasar malam, ketangkap, dijodohkan nikah terpaksa. Ibu ini pun lancip bibirnya. Terpaksa nikah 8 anak. Apa yang 8 itu? Terpaksa yang 8 itu. Saya ceramah mau di luar lah. Saya bawa istri saya, bapak ibu. Dibilang jamaah sama biniku, Bu, kok mau sama Pak Ustadz? Udah gemuk, hitam, kurang gemuk, ku jambakan ibu tulis itu. Dilaga-laganya aku sama biniku. Ibu kan lapar ini, ya Allah Ustadz ya gemuk, pendek, breok, pesek, kok mau ya? Kalau aku nggak akan mau, aku nggak mau sama kau, aku bilang. Bapak ibu yang saya hormati, saya mengutip dalam kitab Hayatus Salaf dan kitab Qaulul Ulama wal Hikam, ungkapan-ungkapan hikmah dari ungkapan para ulama. Penulisnya Hayatus Salaf ini, nama penulisnya Al-Imam Ahmad Nasi At-Tayyar. Kata beliau, hidup di dunia ini biar jangan ada masalah dan jangan mengundang masalah dalam hidup ini. Konsep pertama Bapak Ibu, la ta'is hayatan wa la tusbihuka. Jangan kau hidup seperti gaya orang lain yang tak bisa kau contoh. Maksudnya macam mana Ustaz? Jangan awak paksakan gaya hidup kita kayak orang lain. Kalau kita paksa gaya hidup kita kayak orang lain, maka enggak nyaman hidup ini. Masalah aja yang datang. Makanya Muhammad, lan ta'is hayatan sa'idah abadah. Maka kau takkan pernah nyaman hidup selamanya. Apa? Idza kunta tahammu duma bima yukaffiruhu fihi akharuna anka. Apa kata beliau? Hidupmu tidak akan nyaman dan tenang selamanya di dunia. Tahammu dauma bima yufakkiru fihi akharuna anka. Kalau yang kau pikirkan cakap orang samamu. Macam inilah Bu. Nanti kurus kali awak, diet ya, paksa kali, kurang makan ya. Nah, cakap orang. Gemuk kali awak, nggak ada otak, makan aja kerjanya. Semua. Tak, kalau memikirkan cakap orang tak siap-siap. Nanti lemas awak, kurang gizi ya katanya. Nanti lincah kali awak, oh ya Allah, nggak ada berhentinya anak ini, recok kali. Semua. Nanti anak awak Muhammad payah lambat bercakap, lama kali lambat bercakap, nanya. Nanti lancar kali bercakap, lancip kali bibirnya ya, kacau semua. Tak bisa kalau diikuti cakap orang. Maka dia kata, apa katanya? Tahammu dauman bima yufakkiruhul akharuna anka. Tak bisa. Ya, kayak ceramah ininya Bu, kan? Nanti awak lucu aja ceramahnya, nggak ada ilmunya. Serius awak nanti, serius sekali bos. Salah lagi. Jadi apanya mau kawan nih kupikir. Jadi nikmati aja, ya biar jangan jadi masalah, ya Bu ya. Jadi awak pun begitu, makan, gaya hidup, pakaian, semua. Tengoklah bapak nih, biasa-biasa pakaiannya. Baju lebarannya 4 tahun tak berganti-ganti, kancingnya yang berganti lain warnanya. Ya bapak. Baju kokonya ini aja lah. Kalau ibu nih lebaran berganti 2. Kalau gaya ini bang abang lagi viral loh, cantik lembut. Ini bang kalau dari satu telekung 320, kalau ngambil 280. Bapak ini pun kau ambil bang ya, ambil. Baju abang dek, baju abang tahun yang lalu masih bagus. Tapi kancingnya udah lepas, udah kujahit bang. Ditengok 5 kancingnya beda warnanya, merah, kuning, hijau. Kalau kami biasa-biasanya kayak bapak ibu, tengok gayanya biasa-biasa. Maknanya tak berganti sikit nanti baju seragam. Tak matching jilbab sama bajunya, enggak cocok loh, enggak nyambung jilbab sama bajunya, beli lagi jilbabnya. Enggak usah bohong lah Bu. Nanti cocok bajunya, enggak nyambung bang roknya, beli lagi roknya, nempah lagi. Kok perkara gayanya pula, mana siap-siap. Makanya baju seragam ibu ini 5 beda-beda warnanya, kayak apalah, kuning, pink, merah. Kau tengok bini awak kayak umbul-umbul. Semua aku tengok warna kawan. Kalau dulu kemana-mana panas. Gaya di rumahnya pun pakai seng, hebohnya panas.
Sakit otak ni kok mikirkan itu. Ya, nikmati aja lah. Apa yang ada, makanya biar sihat bapak ni bu. Jangan paksa-paksakan. Ya kan? Inilah Bang Adi, udah syukuri. Jangan banyak gayamu. Kau tengok ada ceramah tadi. Jangan banyak gayamu. Aku cocok kali tadi ceramah itu. Cocok kali sama aku, dia tahu. Kalau aku yang bercakap nggak percaya, kau suka orang yang bercakap baru yakin kau, dia tahu. Mikir kau, laki kau tukang. Tukang apa? Tukang nipu. Pikir awak tukang. Pikir awak tukang borongan, rupanya tukang nipu kan. Kalau nggak nipu agen nggak bisa. Siluman ini. Nah, lagi pencarian nampak, gitu pembayaran hilang. Siluman itu. Coba nggak usah lah, nikmati aja ya. Kalau makin ikut gaya mama, awak ambillah nanti mobil. Jadi masalah lah, mengangsur lagi. Belum habis kereta, ambil lagi, masalah tambah lagi. Datanglah nanti begitu diambil kereta 3 tahun, rupanya anak masuk SD, mulai lagi pening. Abangnya masuk SMP. Makanya kadang-kadang, oh bu, bapak nih kalau ngerokok dia bukan tak punya pikiran mikirkan disitulah mikirkan masalah itu dia, makanya merokok dia. Mikir bang, inilah mikir biar tahu kau. Abang ku tengok ngerokok aja, sekarang mikir bang, mikir, geraklah bang. Inilah makanya dipikirkan. Ya Muhammad, jadi kita ini malu menunjukkan apa adanya, walaupun itu dusta kepada orang banyak yang melihat kehidupan kita. Seharusnya kita harus malu, banyak gaya kalau masih punya utang di mana-mana. Seharusnya kita malu jalan-jalan. Kalau apa lagi bu? Kalau kita malu jalan-jalan, tapi utang orang kalau ditanya bayarnya kapan-kapan. Malu kita bergaya kayak orang kaya di luar, faktanya dibuktikan orang ternyata kita orang susah di luar. Oh, kau udah wirid yasin mau nih tas. Kalau wirid yasin tas, selempang, handphone, sikit-sikit wifi lah, tak wifi. Begitu Muhammad ditanya, awak datang ke rumahnya, nggak sesuai. Tahu lah Muhammad, kalau gaya wirid biar takut, kalau pengajian, wih macam istri pejabat lebih takut. Aku semalam singgah ke rumahnya, orang susah rupanya, biar tahu kau. Disitulah malunya dia. Bagusan nampak orang susah awak, begitu datang orang ke rumah rupanya orang kaya. Itu baru betul. Kakakku tengok kak, nggak nampak kayak orang kaya, nggak usah nampakkan. Rupanya jumpa, Allahu Akbar. Ke rumah kakak ini, iya. Masya Allah, ku tengok dari penampilan kakak, nggak yakin aku kak, iya. Makanya nggak usah nampakkan kali. Allahu Akbar. Punya kakak, iya. Tetangga sebelah. Punya kakak mana? Yang ini yang berdiri ini, yang ini, iya. Orang Muhammad, semakin banyak kita bergaya, semakin dibuktikan orang kita siapa. Ingat itu ibu. Betul nggak kau ini orang kaya? Betul nggak kau ini orang yang punya? Tahan awak Muhammad bergaya, nggak usah lah. Orang sekarang tengok dari mulai pesta. Oh ya makanannya suka 5, lain mie sop, mie ayam, baru mie rebus, sate, es krim. Oh, padahal hantaran 20 jutanya. Pesta di gedung mewahnya luar biasa. Tahan mengutang perkara gaya. Mengutanglah perkara pesta. Anak sudah beranak 3, utang pesta belum lunas sampai hari ini. Itulah dia. Udah pesta, lahir anak, mengayunkan lagi, ayunkan lagi, mengutang lagi, buat pesta lagi, mengayun lagi. Bosar sedikit, mak sunat kalama, Allahu Akbar, sunat lagi, mengutang lagi. Tak siap-siap, sakit otak tu. Sampai tua, tak banyak cakap buat tu. Dia. Kenapa mak? Gara-gara kau lah, kenapa. Anak sekarang begitu, Muhammad, anak sekarang begitu Bapak. Apanya? Yang paling kasar, yang paling dahsyat apa? Ayahnya kulinya. Ayahnya kuli, apalagi mamaknya tukang cuci, tapi di story WA-nya, oh yang mewah-mewah tiap hari. Makan bakso anak tuh harga 20.000. Oh maknya tak makan apa-apa di rumahnya. Buat story WA. Halo guys, datang ini lagi viral misop. Sekian apanya, dipoto lah, ditengok omaknya di WA. Memang gak ada otak lah kau ya. Kau paksa aku minta uang 20 makan bakso, kau sama kamu kau bandari, sementara aku sini tak makan apa-apa. Anak sekarang itu. Kalau enggak dibelikan kereta tak mau sekolah. Apalagi Bapak Ibu, kalau enggak awak dulu kalau sekolah dulu Pak SD, sampai koyak celana tu pakai kacamata baru diganti. Itulah sepatu, Allahu Akbar.
keluar jempol tuh sama saya gini jempol tuh. Kadang-kadang dipijak guru, kenapa kakiku bu? Oh, nongol jarimu, nongol berlobang. Kalau sekarang sikit-sikit keluar, ganti sepatu apa mak, malu Allah udah lepas benang-benangnya lo mak. Awak dulu mau mak sepatu apa itu? Sepatu kumpu dikantongi pun bisa. Itulah karena lapisnya karet ban. Kalau dipukulkan pun kaki itu pecah, kata tahan air sepatu itu. Ada sepatu kumpu di kampung kami bapak ibu kan, karet ban itu di model. Kalau jalan bunyinya, jalan dia. Kalau sekarang Allah belikan mak begini, baju suka sekian. Jadi minta tolong, biar ibu tenang, jangan ada masalah, jangan tinggi gayamu. Mamakmu tukang cuci, ayahmu kuli, ngerti kau berpikir, bukan pegawai ayah kau. Begitu sampaikan sama anak, dia jangan tinggi gayanya. Ya bu ya, kau rokok sempurna, tak tanggung, kerja tak mau, disuruh susah, tiap hari minta uang jajan, macam kaya kau buat ayah kau ni, macam bank ada jadi tiap hari. Begitu bilang bu, ini oh ya nak, ya bang, rokoknya lah bang, ya, sampai tua pun nak, ya nak, sampai tua awak yang disusahkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini pula, la taqbalu an tusarika fi ma'rakah anta lasta tarfan fiha. Jangan kau ikut campur kalau ada orang berantem yang bukan urusanmu di dalamnya. Itulah menghindari masalah. Kalau ikut, kadang-kadang awak menganggap sebagai pembela, akhirnya kita jadi dianggap orang pengadu domba. Awak niatnya menyatukan orang itu, terakhir orang tu cakapan berdua, awak yang dimusuhi orang tu. Jadi mas, biarkan mau siapapun yang punya masalah, jangan sok paten kita mau penengah. Besok kita yang bermasalah sama orang itu dua. Itulah dia bu. Sama anak pun begitu. Jangan campuri. Ini kadang-kadang nelpon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Macam mana kau sama laki yang udah menikah ini, pindah kau dari Medan ke kampung? Begitulah mak, baru nampak sifat aslinya mak. Kasar kali mak abang ini mak. Malas sekali mak. Mamaknya udah aku bilang sama kau nggak cocok sama dia, nggak cocok, merengkel kau. Bertambah masalah itu. Seharusnya datang pun lah. Tengok bu, ingat ceramah saya ini bu, dia jangan tukang komentar kita melaga-laga. Kalau kau masuk ke rumah orang, jadilah dirimu orang yang buta. Keluar kau dari rumah orang, jadilah kau seperti orang bisu. Apa maknanya? Kalau masuk ke rumah orang buta, macam tak tahu ada masalah di rumah itu. Tutup mata itu. Begitu keluar, ada masalah yang kita dengar di rumah itu, jadilah orang bisu. Dia jangan sampai kemana-mana isu yang kita dengar. Kita akan terbalik bukan? Kalau masuk ke rumah orang, mata itu liar. Nggak cocok gorden sama dindingnya, protes, nggak nyambung ya kan. Ini kan dinding kan biru, gorden hitam, pas kayak gua hantu, nggak cocok. Apa urusannya sama kita rumah-rumah dia? Protes saja kerjanya. Nanti ada orang naik kereta, nah lakinya pendek, ya kan, biniknya tinggi, nggak nampak lakinya ya, diejek lagi lakinya, semua salah. Nanti naik kereta awak gomu, bini awak gomu, kasihan kali keretanya, katanya pula. Kita ini suka ikut campur orang. Nanti nggak cocok muka bininya sama lakinya, campuri. Mau kali ya Allah, bininya baik, lakinya astagfirullah ya Allah. Amit ya Allah. Ditanya, kok mau kau sama dia? Ketangkap kami di pasar malam, ketangkap, dijodohkan, nikah terpaksa. Ibu ini pun lancip bibirnya, terpaksa nikah 8 anak. Apa yang 8 itu? Terpaksa yang 8 itu. Tiap tahun beranak, terpaksa. Ngapa ikut campur? Mau macam mana bu? Saya baru ada 4 bulan yang lewat, saya ceramah mau di luar lah. Saya bawa istri saya bapak ibu. Dibilang jamaah sama biniku, bu kok mau sama Pak Ustadz, udah gemuk, hitam, kurang gemuk, ku jambakan ibu tuh di situ. Dilaga-laganya aku sama biniku. Ibu kan lapar ini, ya Allah Ustadz ya gemuk, pendek, breok, pesek, kok mau ya? Kalau aku nggak akan mau, aku nggak mau sama kau, aku bilang. Apa urusannya pula jodoh orang? Bu ada orang begitu, awak berantam, ibu mama, saya sama Bang Udin ini. Tak cocok kami berantam kan? Ada orang masuk mau mendamaikan kami, bisa-bisa kami berdua nanti bai'an, yang mendamaikan itu kami musuhi. Itu yang terjadi sekarang. Tak usah
biarkan mengalir seni. Jangan sok pembela, ternyata kita pemecah belah. Kenapa? Kadang-kadang yang disampaikan itu tak sama yang awak harapkan. Awak sampaikan cerita pisang sampai sama orang kolak, bertambah santan, bertambah pandan. Itulah zaman sekarang. Kau mak nggak usah lagi berantem, nggak tahu aku. Kau kan dekat sini, dekat pun rumahku sama dia, nggak pernah dengar aku berantem. Lagi pulang nggak usah aku campuri lah. Padahal aku tanya-tanya pula itu. Iya, maksudnya tanya-tanya lah. Namanya kan mau tahu. Zaman sekarang, aku kalau bisa tahan mulut, dipuasakan mulut tuh. Kadang-kadang kita begitu. Kalau lagi puasa, mau kita nahan nggak mau campuri orang. Kau tahu ada kasus di komplek ini, ada kejadian. Oh jangan, aku lagi puasa, tak boleh mencakapi orang. Orang yang puasa mencakapi orang, besar dosanya, gugur pahalanya. Ini serius, ini serius, nggak takut sian. Jangan. Aku lagi puasa Senin Kamis ini. Jangan. Habis berbuka maghrib, didatanginya waktu. Kau tadi mau cerita apa tadi sore? Penyakit orang itu. Tadi tak mau ikut campur dia, penasaran. Habis berbuka didatangi rumah waktu. Tadi nggak mau, tadi kan puasa, kan udah buka sekarang kan. Jadi ceritakan waktu balik. Nggak usah campuri. Kan udah lama dia menikah, udah ada anaknya belum? Iya memang, lakinya yang bermasalah itu, bininya nggak mau berobat, kegemuan, semua diurus orang. Nanti beranak, tahu kok beranak aja. Yang kecil dan lagi anaknya pandai, udah hamil bininya beranak lagi yang disalahkan. Nah itu orang waktu kerja, nggak pernah ke masjid ya, tugas begitu pensiun, udah pensiun ke masjid, salah protes lagi. Ngapain urus amal orang? Urus diri sendiri dulu Bapak Ibu. Aku kadang-kadang mau biar jangan jadi masalah. Makanya ingat cara masih Bapak Ibu. Kalau masuk awak ke rumah orang, jadilah orang buta. Keluar dari rumah orang, jadilah orang bisu. Selesai perkara. Amanlah kita itu. Mau tak cocok garamnya, enggak cocok, mohon maaf, rumahnya cuma tahankan di situ. Ini enggak, aku mohon maaf ya, mengingatkan ini kan agak kecil ukurannya 6 kali 16. Ini kan ruangan tamunya kecil. Maksudnya ini bongkar aja ini bongkar ratakan, baru nanti majukan ke muka, naikkan tingkat. Kalau bilang aja pun aku pandainya, jangan ke tingkat 2, tingkat 10 pun bisa kok cerita sama kau biar tahu kau. Disuruhnya pula rumah orang dibongkar, belum lagi lunas. Apa urusan kita itu? Nggak usah Bapak Ibu, nggak usah pernah. Makan juga begitu, nggak usah campuri. Ya udah, makan orang nanti, amal orang, begitu kita ini Pak. Semua salah kita ini. Nah kan? Orang nanti bercerai, kenapa bercerai? Itulah beta aku, lakinya jarang pulang. Oh iyalah pula, aku pun nggak mau digitukan. Mulai lama kompor-kompori. Sama kayak kami Bapak Ibu. Mohon ya, siapa yang menceritakan ikut campur persoalan orang lain, besok Allah tunjukkan persoalan yang sama dia. Mau orang menikah macam mana, dia mawa. Mau orang anaknya ketangkap pakai narkoba apa, nggak usah campuri. Kenapa ketangkap? Gimana? Nggak usah. Besok awak yang ditandai orang. Mulut ibu ini ya sampai sama orang. Tak usah. Maka sekarang banyak kita begitu. Sok-sok pembela. Siapa? Kalau ada orang kecurian, siapa ini? Jangan. Tapi dipukulnya. Pak. Jangan. Tapi ditumbuhnya pencuri itu. Pak. Datang yang lain, ini siapa ini? Nyuri dari sana. Oh, ibu-ibu nih, jangan nyuri nak ya, jangan nyuri ya, diambilnya helm, jangan nyuri ya, pak, udah dipukulnya juga. Cakap tapi juga menyiksa. Oh, dia nggak banyak cakap, tapi beraksi. Dijolimi dia Pak, nggak ikut campur dia, tapi ada strateginya. Kapan kau silap, selesai. Hati-hati Bapak Pak. Aku mengingatkan kita mengingatkan. Jadi kalau ada masalah, Bu, siap-siaplah Pak. Pastikan beliau ini tidur lelap, baru kita nyusul. Itu lebih waspada Pak. Tengok pelan-pelan. Baru Bapak tidur di samping. Kalau enggak Pak, minyak sekarang jual 24 jam. Karya wisata pom bensin. Diambilnya bensin, dibakarannya Bapak, hangus gosong. Ibu pun kalau ada masalah Bapak nih, jangan ikut campur. Biarkan dia cerita sendiri. Emak ini kadang-kadang kepo. Awak udah stres, nggak cair. Pulang awak heboh. Abang kenapa Bang? Nggak ada. Cerita lah Bang, cerita. Nggak ada. Yo, aku bini abang loh Bang. Memang nggak ada apa mau diceritakan nih. Memang nggak ada apa mau diceritakan. Biarkan dia Muhammad cerita sendiri. Nah, ciri-ciri orang yang ada masalah. Bu tahu ciri-cirinya? Satu ciri-cirinya. Apa itu? Matanya ke alis, matanya ke bawah.
jidatnya ke atas. Tengok. Udah begitu wak laki-laki, jangan cakapi, udah bertanduk itu. Anaknya lewat, jangan kau lewat di muka ayah kau, kena kau nanti dari belakang, kau dari belakang. Kenapa? Kau tengok alis ayah kau, jidat ke ayah kau udah naik, kau tengok begini. Sihat ya, diam kau, jangan banyak pertanyaan kau. Kadang-kadang gitu, ya, hati-hati. Maka kami pun Bu, tolong kalau pulang bapak ni tak ada masalah, senyum dia bahagia, itulah yang paling nikmat hidup ni. Jangan pula kita Pak, masalah kita di luar kita bawakan sama istri, dia nggak tahu apa-apa dia Pak. Masalah bapak di kantor, proyek bapak nggak cair, pulang marah-marah. Kenapa Bang? Diam kau. Nggak tahu kau kasih kau pahit, tak pahit dia tahu kau, hancur kali dia tahu kau. Datang anaknya, kenapa ya mak? Diginikan mamanya. Betul. Gak usah. Kalau bisa senyum aja, bukan? Senyum. Cuman yang parah Pak, kalau senyum awak simpan masalah ini. Bini awak lain pengertian. Senyumlah pulang ini, cagakkan kereta. Assalamualaikum. Cair Bang, kepala tak kau cair. Asyik cair aja pikirannya. Tengoklah. Semua salah. Senyum pikirannya cair, merengut awak pikirannya ada masalah. Itulah. Jadi mohon izin. Apa Ibu? Yang ketiga, kun anta dauman duna irtidai iqna'at biqasdin. Jangan kau bermuka dua dengan maksud yang kau inginkan terhadap seseorang. Ini Pak, jangan kau bermuka dua termaksud apa yang kau inginkan dari maksudmu apa yang kau inginkan. Contoh, lagi suka sama orang, sehat Bu, mana sehat Pak, rupanya cuma sebatas itu Pak. Udah sampai kemauannya tak seramah seperti dia datang semula. Maka bapak sekarang waspada, manis-manisan membiri orang. Bu Hajjah, sehat Bu Hajjah. Ibu awak ini ya Allah Rabbi, nampak aura-aura sorga. Wah, ibu ini pun latah. Oh iya ya, begitulah kalau yang menciumnya aura neraka katanya. Jumpa dua-dua. Coba. Jadi kita ini, saya beginilah Bu, mau ceramah tak ceramah beginilah gayaku, suka tak suka Ibu lantak di situ, beginilah aku. Tak bisa ku paksa ku puji-puji Bapak Ibu dengan raut wajahku, tak bisa. Ibu mohon maaf, jangan begitu kita. Kalau kita kenapa? Kita pun ceritakan apa adanya. Jangan di depan orang kita nampak mohon maaf orang baik, ternyata di belakang kita itu orang yang paling buruk, menyuncut di belakang. Adanya orang begitu Bapak Ibu. Ada apa cakap orang di mana dulu, semua ada cakapnya. Tak usah, kalau memang bukan basic awak, nggak usah awak ikut bercakap. Semua kenapa? Raut wajah kita bermuka dua hari ini banyak. Hati-hati kita ini. Jadi kalau ada orang Muhammad tak ikut campur, tak banyak cakapnya, tak banyak gayanya, jujur orangnya, itulah orang yang paling tenang hidupnya, jauh dari masalah. Orang yang bermuka dua capek. Waktu ke rumah awak, sihat Tuan Guru, Tuan Guru awak ada, begitu tak sama-sama awak lagi, lain yang ceritakannya ke belakang. Ini capek Bu menyesuaikan ini, capek. Ya mohon maaf, aku beginilah aku, ya kan? Tak cocok rasa kalian tak usah. Makanya Bapak Ibu jangan paksakan orang yang cocok sama kita, tapi kita yang mencocokkan sama orang lain. Kalau kau jumpa sama Bu Hajjah ini banyak cakapnya, jangan kau potong, biarkan dia bercakap. Lama-lama diam itu. Jangan potong, biarkan aja. Lagi Wak. Lama-lama gantian lah weh. Dari tadi aku aja katanya. Begitulah karakter dia. Kalau kita potong cakapnya, tersinggung dia. Yang boleh kayak gini hanya satu, sama orang yang kita cintai. Istri sama suami boleh. Begitu mohon maaf udah merengut awak, ibu senyum kan, pulang nih bapak, pulang abang bang, ya Allah. Begitu dipeluknya, muntah ibu tutup lah. Itu jangan pula mohon maaf datang awak lain muka ibu, bapak ini tambah masalah. Dah datang awak di rumah mohon maaf bini kayak gitu merengut aja, lain lagi anak bisingnya luar biasa, tetangga nangis-nangis, alah Tuhanku, begitu nggak balik dia. Apalagi mohon maaf keretanya pun mohon maaf habis minyak, uang dia cuma limpul dijaga-jaganya di dompetnya, itu pula dicuri uang perempuan, apa nggak nasib uang itu. Maka minta tolong itu. Kalau ada uang bapak di dompet cuma 50.000, jangan ambil itu. Itulah harapan dia di jalan. Ini begitu diambil, bocor ban, habis minyak.
Udah sampai di rumah mendorong bakso. Kok didorong bang? Orang kau curi duitnya limpul. Apa ku isi minyaknya biar tahu kau. Udah. Coba. Jadi saya Muhammad Babi izin. Saya juga berharap berubahlah kita. Jangan memaksakan diri kita seorang munafik berwajah dua biar nampak kita orang yang membahagiakan orang lain. Padahal kita menipu diri kita sendiri dari wajah kita. Nggak usah. Kalaupun tak awak sanjung dia, kalau tak dikasihnya, biarlah, ya kan? Kalau memang awak sampaikan yang baik, tak suka dia, biarlah. Apa gunanya awak Muhammad menipu diri sendiri, menyampaikan kebohongan, menyanjung orang lain, padahal bukan seperti yang kita ucapkan. Itu dia, ya. Makanya kata ulama yang bernama Safwan Ats-Tsauri, kalau aku dipuji tak sesuai seperti yang diucapkan orang lain terhadap diriku, fa'uffin, makna uffin, maka dia meludah dirinya sendiri. Tak cocok macam yang kau bilang tu aku. Kau bilang aku ahli sedekah, kau bilang aku ahli ibadah. Tak cocok yang kau sampaikan tu. Aku ahli maksiat, aku pelit. Enggak cocok. Kalau begitu dalam diri kita menyatakan apa yang dipuji orang lain, berarti iman kita masih ada yang tertinggal dalam diri kita, tak mengharapkan sanjungan orang lain. Ya, Muhammad, maka ibu kami semua jauhkan masalah dalam hidup kita. Apalagi Bapak Ibu, yang terakhir, la taqul taraddada kalaman wa la yumassiluka aw ghayra mudrikil lima'anih. Artinya jangan kau bercakap yang bukan ahlinya kau mengerti makna tujuannya. Maka saya pribadi Bapak Ibu diminta orang ceramah, kalau tak sanggup aku kemampuanku mengambil materi itu tak kuambil Pak. Memang penceramah hanya pandai bicara, tapi bukan segalanya ilmu pada diri kami. Kami juga punya kemampuan masing-masing. Tidak semua bisa kami garap. Makanya mudah-mudahan, kalaupun pemahaman yang saya sampaikan kurang mendalam, itulah bukti kelemahan saya. Tapi inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan kita semua yang mendengarkan.